Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus belajar memahami ajaran agamanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan salah satu tujuan besar syariat Islam, yaitu menjaga jiwa manusia. Dalam Islam, nyawa bukanlah perkara sepele. Setiap kehidupan memiliki kehormatan dan nilai tinggi di sisi Allah. Karena itulah Islam menetapkan aturan yang tegas namun adil terkait pembunuhan, penganiayaan, dan pelanggaran terhadap tubuh manusia, agar kehidupan tetap terjaga dan keadilan dapat ditegakkan. Islam membedakan antara pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan. Dalam pembunuhan yang menyerupai sengaja, yaitu ketika seseorang memukul dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, namun mengakibatkan kematian, maka tidak diberlakukan qisas, tetapi diwajibkan membayar diat. Diat tersebut ditanggung oleh keluarga pelaku dan pembayarannya ditangguhkan selama 3 tahun. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melihat akibat, tapi juga niat dan cara perbuatan itu dilakukan. Hukum qisas dalam Islam bukanlah hukum yang kejam, melainkan hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Qisas diberlakukan dengan syarat-syarat yang ketat. Di antara pelaku harus balik, berakal, bukan orang tua dari korban, dan korban tidak lebih rendah derajatnya dari pelaku karena perbedaan agama atau status perbudakan. Semua syarat ini menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman yang menyangkut nyawa manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qisas juga berlaku dalam kasus anggota tubuh dengan syarat-syarat tambahan seperti kesamaan anggota yang dilukai, kanan dengan kiri, serta tidak adanya cacat pada salah satu anggota. Bahkan dalam luka pun, Islam mengatur secara rinci bahwa qisas hanya berlaku pada luka yang menampakkan tulang, sementara luka lainnya memiliki ketentuan diat atau hukuman tertentu. Semua ini menunjukkan betapa terperincinya syariat Islam dalam menjaga keadilan. Diat dalam Islam terbagi menjadi 2, yaitu diat yang berat dan diat yang ringan. Diat yang berat terdiri dari 100 ekor unta dengan komposisi tertentu. Sedangkan diat yang ringan juga 100 unta namun dengan pembagian yang berbeda. Jika unta tidak tersedia, maka diat dapat diganti dengan nilai harga unta atau dalam bentuk dinar dan dirham. Bahkan dalam kondisi tertentu seperti pembunuhan di tanah haram, bulan haram, atau terhadap kerabat dekat, dia tersebut diperberat. Ini menunjukkan bahwa waktu, tempat, dan hubungan kekeluargaan memiliki nilai dalam Islam. Islam juga menetapkan perbedaan diat berdasarkan kondisi korban, seperti diat perempuan yang setengah dari diat laki-laki, serta diat non-muslim tertentu yang berbeda ketentuannya. Semua aturan ini bukan untuk merendahkan, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum yang dibangun berdasarkan struktur sosial dan tanggung jawab yang berlaku pada diturunkannya syariat. Hadirin sekalian, menjaga jiwa tidak hanya berhenti pada hukum pidana, tetapi juga menyentuh aspek moral dan sosial. Banyak kejahatan besar bermula dari amarah yang tidak dikendalikan, dari lisan yang tidak dijaga, dari ego yang tidak ditundukkan. Rasulullah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa orang yang kuat bukanlah yang menang dalam perkelahian, tetapi yang mampu menahan amarahnya. Ini adalah pelajaran penting
dalam menjaga keselamatan diri dan orang lain. Dalam konteks sudut, Islam juga menetapkan hukum bagi perbuatan zina, tuduhan zina, minum-minuman keras, pencurian, dan perampokan. Semua hukum ini memiliki syarat yang ketat dan tujuan yang sama, yaitu menjaga 5 perkara pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tanpa aturan yang jelas, masyarakat akan hidup dalam ketakutan dan kekacauan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting untuk kita pahami bahwa hukum-hukum ini tidak dimaksudkan untuk ditegakkan secara serampangan. Islam menekankan pembuktian yang kuat, saksi yang adil, dan keadilan yang menyeluruh. Bahkan, dalam banyak kasus, Islam membuka pintu taubat dan pengampunan sebelum hukuman itu ditegakkan, selama hal itu tidak merugikan hak orang lain. Di zaman sekarang, menjaga jiwa memiliki tantangan yang berbeda. Kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga verbal dan psikologis. Fitnah, perundungan, dan ujaran kebencian dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Semua ini bertentangan dengan semangat syariat Islam yang ingin menciptakan masyarakat yang aman dan saling menghormati. Oleh karena itu, memahami qisas dan diat harus dibarengi dengan upaya menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mudah marah, jangan mudah ringan tangan, dan jangan tergesa-gesa dalam bertindak. Setiap perbuatan akan dibintai pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian, jika kita benar-benar menghayati nilai menjaga jiwa dalam Islam, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih berhati-hati, lebih adil, dan lebih berempati. Kita akan sadar bahwa nyawa manusia adalah amanah dari Allah yang tidak boleh dirusak tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu menjaga diri, menjaga lisan, dan menjaga perbuatan, sehingga kita terhindar dari Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu menjaga diri, menjaga lisan, dan menjaga perbuatan, sehingga kita terhindar dari kezaliman terhadap sesama. Semoga masyarakat kita menjadi masyarakat yang aman, adil, dan dirahmati Allah, karena menegakkan nilai-nilai Islam dengan hikmah dan kebijaksanaan. Sebelum kita menutup dakwah kali ini, marilah kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, menjauhkan kita dari perbuatan yang merusak jiwa dan kehormatan manusia, serta mengumpulkan kita kelak nanti bersama orang-orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah datang ke dakwah saya hari ini. Semoga kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dilindungi dan kita selalu ada di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.